melanjutkan pembahasan kita tentang geometri Riemannian atau Riemannian geometri. Langsung saja, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manifold, konsep manifold. Sekarang kita ingin melanjutkan salah satu contoh manifold yang sangat penting dan yang paling penting di Riemannian geometri atau di geometri manifold ini, yaitu sphere. Yes. 1, 2, 3, 4. Oke, nah seperti yang Mamang jelaskan kemarin ya, di video sebelumnya, yaitu perspektif bumi itu adalah tentang bagaimana meletakkan titik pusat dari bumi yang perubahan yang awalnya diletakkan di inti bumi, sekarang kita letakkan di permukaannya, ya, di permukaannya. Jadi bumi tidak dianggap sebagai permukaan bumi tidak dianggap sebagai lingkaran yang merupakan bagian dari dimensi 3, tapi dianggap sebagai dimensi 2 saja. Nah, seperti itu. Jadi gimana itu? Nah, sekarang ini. Perhatikan di sini, guys. Anggaplah ini lingkaran ya. Nah, bayangkan kayak bumi gitu ya. Kemudian di sini ada kutub utara gitu. Kemudian anggaplah bumi ini dia dipotong di garis khatulistiwa oleh garis mendatar seperti ini. Di bidang datar seperti ini. Bidang ini mengiris bumi di garis khatulistiwa. Plak, gitu ya. Katakanlah seperti ini nih geometrisnya. Kemudian dari titik utara, kutub utara ini kita tarik, guys. Kita tarik garis lurus dari sini ke permukaan yang mengiris bumi di garis khatulistiwa tadi. Nah, akhirnya dari titik kutub utara ini memotong atau menembus di satu titik di permukaan buminya dan menembus titik juga di permukaan, tepat satu di permukaan apa ini? Permukaan garis ekuator alias khatulistiwanya, ya. Nah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sama ini ya, ini sama nih. Ini sama aja nih ya. Jadi kalau kita tarik, jadi kemanapun kita tarik, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemanapun ya, itu selalu dapat kita mendapatkan satu titik di permukaan bumi dan satu titik di sini. Artinya apa ini? Artinya adalah setiap titik dari permukaan bumi ini dapat kita pasangkan tepat satu titik di permukaan ekuatornya ini, guys. Perhatikan di sini, guys. Ekuatornya ini berbentuk apa ini? Berbentuk persegi. Persegi itu ya persegi yang tidak ada ini ya, tidak ada ujungnya ya. Jadi semakin kita tarik, kita jauhkan ini semakin panjang. Oh, sorry. Mana ini ya? Semakin garisnya kita tarik ke sini, guys, ini semakin panjang, guys. Semakin jauh dia letak ini ya. Garis atau titik yang di ekuatornya. Intinya adalah setiap perubahan ini pasti titiknya berubah, titik yang di permukaan bumi yang ditembusnya berubah, dan titik yang ada di sini juga berubah. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Artinya, setiap satu titik permukaan bumi terdapat tepat satu juga titik permukaan di ekuator, garis lempengan ekuator itu, atau khatulistiwa itu ya. Nah, artinya apa di sini? Ada korespondensi satu-satu antara garis ekuator dengan garis permukaan, titik permukaan bumi itu. Artinya ekuator dengan titik permukaan bumi itu. Nah, fenomena ini dinamakan stereographic projection, guys. Nah, ini terkenal sekali dalam teori manifold, stereographic projection ini. Proyeksi stereografik ya fenomena ini. Oke. Kita ingin dengan konsep stereographic projection ini kita ingin menunjukkan bahwa n-sphere ingat ya, n-sphere apa itu n-sphere ini memang belum jelaskan ya, apa itu n-sphere. Nah, di sini ada nih, n-sphere adalah himpunan Sn subset Rn plus 1, sehingga Sn itu adalah jari-jarinya dengan inti bumi itu sama dengan 1. Semuanya kita anggap 1 ya. Ya, nanti kalau yang jari-jarinya tidak exactly seperti itu tinggal dikalikan aja, Tapi kita anggap di sini dulu supaya mempermudah perhitungan kita, maka kita anggap jari-jarinya 1 dulu. Nah,
Nanti gampang guys, kalau jari-jarinya ternyata tidak satu, kita kalikan dengan apa ya? Kita kalikan dengan konstanta tertentu nanti. Nah, itu gampang lah ya. Kalau misalnya dia ternyata tidak berbentuk lingkaran juga, ya ternyata bumi tidak berbentuk lingkaran, misalnya bumi ternyata elips gitu ya. Nah, berarti kita bisa kalikan jari-jarinya ini dengan suatu variabel. Nah, fungsi guys jadinya. Jadi bukan terhadap R. Ya R juga, ada R juga, tapi R-nya ini variabel jatuhnya. Bukan konstanta ya. Kalau konstanta itu jadinya tetap lingkaran. Tapi kalau R-nya variabel itu nanti bentuknya jadi elips atau kayak gimana ya? Ya sesuka kita lah, kira-kira ya. Tapi ada gitu ya, kita kalikan dengan itu. Jatuh nanti ya. Oke, itu. Selanjutnya ya ini definisinya ya. Ini Sn ya. Jadi Sn itu ingat subset Rn plus 1. Artinya kalau di R3 permukaan bolanya itu dinamakan S2. Kalau R-nya 4 S3. Kalau R-nya 2 berarti S-nya S1. Nah, ini kenapa seperti ini? Kenapa S-nya tidak dikatakan S2 saja? Karena nah ini yang akan kita nanti akan kita jawab guys. Mau kita jawab di konsep selanjutnya. Karena nah ini memang mau kasih apa namanya apa ya, bocoran tuh apa sih, bocoran tuh spoiler. Nah spoiler, mama mau bahas tentang spoilernya. Karena Sn ini nantinya guys akan kita klaim sebagai n manifold ya, bukan n plus 1 manifold tapi n manifold. Nah, bagaimana prosesnya, mari kita lanjut guys. Perhatikan hal berikut ya. S2, katakanlah di S2 ya, kita tinjau S2 nih, gak usah jauh-jauh, S2 aja dulu. Nah kan S2 kan ini ya, ini dia nih barangnya nih. Nah dengan konsep rapid projection itu tadi, ingat guys, di sini ada dua, ini perhatikan nih guys, kita akan membelah seperti ini ya. Nah di sini ada dua nih, ada sudut yang ini. Oh ini ada sudut yang ini nih, ini ada sudut di sini juga ada sudut. Jadi di sini setidaknya ada dua sudut yang mewakili dari S ini ya. Tapi di sini ya kalian bisa gambarkan menggunakan koordinat polar ya. Kalian juga bisa gambarkan menggunakan koordinat kartesius ya. Kalian memang mau jelaskan menggunakan kartesius saja kayaknya ya. Oh ini dia. Ya kita lihat di sini guys. Apa yang tujuannya dulu. Kita ingin mencari, ini kita ingin membuktikan bahwa S2 adalah dua manifold. Untuk itu kita harus mencari setiap titik, yaitu chart yang berkaitan dengan titik tersebut. Ingat ya. Jadi kita harus membentuk chartnya. Ini. Oke. Yang pertama-tama kita pandang dulu ya. Kita lihat secara detail konsepnya. Sekarang kalau ini kita proyeksikan di bidang XOY saja. XOY mana XOY? Oh XOY ini guys. XOY ini nih. Ini real nggak sih? Ini bukan XOY ini kayaknya nih. Oh XOZ nih guys. XOZ nih. Ini lihat nih XOZ. Bidang XOZ. Nah jadi ini bidang XOZ berarti kita mengiris dia di sini guys. Nah kita iris di sini proyeksinya. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya, Z begini. Nah akhirnya kalau kita proyeksikan kan bentuknya jadi lingkaran seperti ini kan. Nah kita perhatikan di sana saja dulu guys. Kita perhatikan di bidang XOZ saja. Apa yang terjadi di sini? Ini tadi kan ada, di sini kan ada sudut ya, yang tadi kan, di sini ada sudut. Ini ada sudut di sini. Nah sudut itu adalah tidak lain katakanlah sudut theta gitu ya. Nah lalu kita namakan panjang ini ke sini, ini adalah P ya. Ini P, vektor P, kemudian ini theta, kemudian ini kan membentuk segitiga ya, segitiga gitu ya. Nah, ini kan koordinat ya, koordinat. Nah, sekarang ini ada X, katakanlah ini vektor X guys, ini adalah vektor X, dan ini adalah vektor A, begitu. Nah, vektor X ini adalah koordinatnya adalah ini kan, panjang ini dengan tinggi ini.
artinya adalah X, katakanlah dia X panjangnya dan tingginya adalah Z. Maka vektor yang terbentuk adalah ini kan, vektor X ini. Kemudian di sini ada A, panjangnya dari X ke A dan di ini adalah 0. Panjangnya ke Z ini 0. Karena dia merentang di X. Kemudian kita ingin mencari nilai P ini, koordinatnya apa gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan karena A berada di bidang X, O, Y. Ingat ya, X, O, Y ya. A berada di bidang X, O, Y. Betul, ini A ini kan bidang X. Kita anggap A ini adalah berada di bidang X, O, Y. Dan seperti yang kita tahu bahwa ini adalah Z adalah 0. Tadi ya. Jadi kita bisa klaim bahwa di Z-nya pasti 0 di sini. Katakanlah dia A1, kita tidak tahu A2-nya berapa. Yang jelas kita punya A1, A2 sini. Kemudian N. Vektor N adalah ini, guys. Z, ini adalah vektor N. Pasti karena dia merentang di Z, maka dia pasti 001 ya. Ini adalah titik kutub. N001 ini kita klaim sebagai titik kutub utara. Makanya NOR ya, NOR. Oke. Di sini ada X, Y, Z. Nah, kita ingin mencari X, Y, Z ini nilainya apa, guys? Apa. Oke, X, Y, Z ya. X ini X, Y, Z. Walaupun di sini, jadi kita sebenarnya mencari ini ya, X, Y, Z yang ini. Jadi X itu sebenarnya di R3. Tapi karena kita memandangnya di R2 saja, jadi nggak kelihatan nih bahwa ada koordinat Y sebenarnya di sini. Ya. Nah, gitu. Jadi ini di R3, cuman karena kita pandang di R2 sekali lagi ya, maka Y-nya kita abaikan dulu. Y-nya kita abaikan dulu. Sekarang perhatikan tan theta, guys. Tan theta itu adalah samping per alas ya, tinggi per alas gitu, tinggi per alas. Nah, tinggi per alas. Jadi artinya X di sini dibagi 1 ditambah Z. Ya nggak sih? 1 kurang Z. Oh, 1 kurang Z, guys. Karena Z ini kan negatif ya. Z ini negatif. Z ini negatif, guys. Ya. Ini bukan panjang ya, ternyata ini bukan panjang, sorry. Karena ini adalah koordinat negatif. Ini koordinat, guys. Ini koordinat nih, titik koordinatnya. Ya, makanya X dikurang 1 per Z. Z-nya berapa? Oh, Z-nya nggak tahu nih. Dan dalam hal ini juga, lihat ini guys. Ini kan segitiga sebangun dengan segitiga yang ini. Nah, artinya tan theta yang di sini dibagi ini sama dengan ini bagi ini. Berdasarkan konsekuensi bangunan kita dapatkan ini sama dengan ini. Akhirnya A1 kita dapatkan X, 1 min Z. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita pandang ini di bidang Y, O, Z nanti dengan cara yang sama seperti ini. Ya, gambar yang seperti ini saja, cuman ini juga diganti X-nya dengan di Y, begitu. Nanti akan sama didapatkan A sama dengan Y dikurang 1 per Z. A2. Sehingga kita dapatkan koordinat A yang ini adalah A1 dan A2, Y 1Z dan X 1Z. Dan itu titik A ini tidak lain adalah titik yang berada di mana, guys? Titik yang berada di mana nih, guys? Bentar ya. Oh iya. Oh iya. Ya, titik A ini ternyata adalah A1 A2 ini adalah titik yang memasangkan ke garis ekuatornya. Ya, garis ekuatornya. Ya. Jadi ini adalah garis koordinat ekuator di garis ekuatornya, yaitu di sini ya, di bidang ekuatornya ini. Nantinya ya, yaitu A1 A2 dengan 0. Nggak boleh, duduk. Ini guys, ada guys. Nah, sehingga dibentuklah pemataan ini guys, dari yang tadi ya. Nah, yaitu X, Y, Z ke sini dengan ini dibagi Z sini, sehingga jelas bahwa lihat guys, ini kan fungsi kontinu,
karena dia dimulai dari sini. Karena dia fungsi rasional kan, fungsi rasional kan kontinu ya. Jadi dia fungsi kontinu kecuali di titik Z sama dengan 1. Tapi di sini kita batasi, dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, akhirnya dan dia juga bijektif. Nah, dan dia juga bijektif. Fungsi rasional linear kan pasti bijektif ya. Nah, gitu. Jadi dia bijektif. Sehingga dengan E inverse adalah, nah ini dia guys rumusnya. Nah akhirnya artinya, nah ini juga guys, ternyata dia fungsi gabungan dari fungsi-fungsi kontinu, jadi dia kontinu juga. Jadi ini adalah homeomorfisme. Nah dengan cara yang sama kita akan meninjau kutub selatan guys. Sekarang tadi kan ini S dikurang 001 ya. Sekarang kita tinjau kutub selatannya. Sekarang kita anggap kutub selatan sebagai titik koordinat di sini ya. Dengan cara yang sama guys, sama seperti tadi, hanya ini dibalik aja nih, dibalik kayak gini nih. Nah, dibalik kayak gini ya. Nah, gitu ya. Kita dapatkan S00-1, A-nya masih tetap A1 A20 dan X Y Z di sini. Sehingga tan X adalah X1 plus Z dan A1-nya adalah ini. Kita dapatkan X2-nya adalah ini dan S1 R2. Dengan cara yang sama didapatkan ini guys, adalah inverse-nya. Jadi ini adalah dua manifold dengan chartnya adalah ini. Nah, ini chartnya. Jadi terbukti S2 itu adalah dua manifold. Secara umum kita bisa perumum nanti menjadi Sn, itu masih n manifold dengan chartnya adalah ini ya dan ini. Nah, oke, torus sudah. Oke guys, ini cukup menguras ya, cukup banyak nih pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Thank you for watching.